SG1P on air in 3, 2, 1, action. Kembali lagi di SG1P pasti sip set. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial ya. Tamu kita ini berasal dari YPKG, Yayasan Pendidikan Kristen Gloria Pusat gitu ya. Bukan, nggak ada pusat ya Pak ya? Nggak ada, jadi yayasan gitu ya Pak ya? Yayasan, betul. Oke. Nah, mungkin masih banyak nih yang belum kenal siapa tokoh yang kita datangkan jauh-jauh dari yayasan ini ya. Mungkin kita akan perkenalan sedikit, tapi sambil perkenalan kita sambil main game dulu Pak Dewa. Boleh. Oke ya. Jadi di sebelah saya ini namanya Pak Dewa. Apakah main gamenya juga Dewa? Belum tentu. Oh, belum tentu. Oke, kita main game dulu. Game kita ini namanya Cam. Oke. Aturan mainnya adalah kalau saya ngomong cam. Nah, yang cam ketiga ini gerakan kepala itu tidak boleh ngikutin arah tangan saya. Oh, gitu ya. Jadi harus beda ya. Harus beda. Okay. Kalau misalnya ngikutin berarti kalah. Oke. Oke, bisa dipahami ya? Siap. Coba. Ayo kita coba. Siapa dulu? Pak Yosua dulu. Sweet dulu aja. Oh, sweet. Batu gunting kertas. Lagi diulang. Batu gunting kertas. Oke, saya dulu ya. Kalah. Cam. Oke. Gantian aku ya. Cam. Cam. Oke. Kalah ya. Sekali lagi. Siapa duluan? Pak Dewa duluan. Oke, siap. Cam. Cam. Jago guys, Pak Yosua jago. Ya, ternyata namanya Dewa, main gamenya belum tentu Dewa ya. Oke, karena Pak Yosua yang menang, aku kasih piala. Yeay. Piala ungu ini. Oke. Nah, seperti tadi sudah dikenalkan, namanya adalah Pak Dewa, ya. Nah, kita mau mengenal lebih jauh nih tentang Pak Dewa ini. Mungkin dari asalnya Pak Dewa ini dari Surabaya atau luar Surabaya atau bagaimana Pak Dewa? Aku dari luar Surabaya sih. Surabaya. Tapi tetap dari Jawa Timur, satu kota kecil, kabupaten kecil. Kabupaten. Itu namanya kalau kalian cari ada yang namanya daerah Nganjuk. Itu agak memang kotanya kecil sih. Jadi itu Nganjuk itu deket Kediri, Madiun, nah di area-area situ. Nganjuk itu nganjuk kopi itu bukan? Bukan, itu ngunjuk itu. Ngunjuk, beda ya? Dimarahi guru bahasa Jawa. Oh iya. Kalau background pendidikannya Pak Dewa ini boleh di-spill dikit nggak Pak? Aku kuliahnya ngambil olahraga. Jurusannya namanya Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Salah satu universitas swasta sih di Surabaya, namanya Universitas PGRI Adibuana. Jadi ngambilnya memang khusus di olahraga. Jadi setelah dari lulus itu, kalau kalian mau ngambil jurusan olahraga setelah dari lulus ya bisa ngelatih, maksudnya boleh ngelatih, dapat lisensi ngelatih, bisa juga ngajar. Tinggal kalian yang mana yang lebih suka. Atau kalau misalnya mau jadi nerusin kecintaannya di olahraga, mau jadi atlet pro atau mau Bisa jadi atlet juga. bergabung di tim coaching staffnya dari satu klub gitu juga bisa. Gitu. Jadi macam-macam sih dari situ. Nah, cuman aku waktu itu setelah lulus milihnya jadi guru aja, dan kebetulan bergabung di Gloria 2014. Itu ngajar 2014. Ngajar olahraga di SMP Gloria 2. Di Pakuan City ya, betul, di Timur. Oke, berarti sudah sekitar berapa tahun ya? 9 tahun, betul, 9 tahun. Wah, lama guys. Oke, nah karena saya dengar-dengar ini Gloria ini punya salah satu kompetisi yang bergengsi, yang namanya itu diambil dari nama sekolahnya, yaitu adalah Gloria Cup. Betul.
Dan dengernya ini nggak tahu bener apa enggak ya, Pak Dewa ini salah satu foundernya. Bener Pak Dewa? Boleh dikatakan seperti itu. Jadi ya apa? Saya ikut merintis lah Gloria Cup itu sampai mungkin terakhir 2019 ya. Karena kan setelah itu pandemi jadi kita nggak pernah ngadain lagi. 2018 tuh kita pernah mengadakan, cuman nggak yang apa ya namanya masih awal jadi ya pasti banyak kesalahan dan masih sederhana. Habis itu tiap tahun sebelum pandemi itu kita berusaha untuk perbaiki. Nah, saya ada di proses itu. Gitu. Dibantu sama teman-teman Dari guru awal itu ya, olahraga. berarti dari awalnya Pak Dewa ini sudah ikut merintis adanya Gloria Cup ini. Iya, gitu ya. betul, betul. Wah, boleh di-spill nggak sih buat para pemirsa yang nggak ngerti Gloria Cup itu apa, terus ngapain aja, itu boleh di-sharingan nggak? Nah, jadi gini Pak Yos, Gloria Cup itu kan kompetisi olahraga. Terus kita itu bagi di 4 kategori itu. Ada 4. Ada 4. Nah, yang pertama itu namanya kategori eksternal. Di Eksternal. eksternal ini Gloria itu mengundang sekolah-sekolah selain Gloria gitu. Berarti Jadi ngundang sekolah lain ini Pak? betul. Bisa sekolah swasta, bisa sekolah negeri. Terus kita utamakan sebenarnya yang di Surabaya dulu, tapi nggak menutup kemungkinan juga ada yang dari luar Surabaya. Kapan lalu pernah, saya lupa dari kota mana, cuman kita sudah sampaikan nih, kita panitia nggak nyediain kayak akomodasi, nggak nyediain apa, tapi mereka pengen bilang, pengen apa, ikut ya, ya sudah, kita mah welcome aja. Dan mereka ikut, benar-benar ikut sampai selesai gitu ya? Sampai selesai gitu ya. Berarti benar-benar Gloria ini namanya benar-benar sudah terkenal di mana-mana ya Pak Dewa ya. Amin. Sampai Ya. kompetisinya pun ingin diikuti sampai sekolah-sekolah di luar Surabaya. Gitu ya. Nah, itu yang pertama ya tadi ya. Itu yang pertama eksternal. Yang kedua? Yang kedua ini kita ada kategori internal. Nah, kalau internal berarti ya kompetisi olahraganya antar siswa Gloria. Mulai dari SD, SMP, sama SMA. Nah, biasanya cabang olahraganya yang dipertandingkan kita bedain sama yang eksternal. Oh beda. Kalau yang eksternal sih dari dulu kita selalu futsal dan basket. Oh, dua aja. Dua aja yang undang dari sekolah luar. Tapi yang internal itu kita ada 3. Ada tenis meja, ada bulu tangkis, ada catur. Oh berarti basket sama futsal itu nggak dipertandingkan Di internal berarti nggak ada. Jadi kalau ada siswa Gloria yang di basket dan futsal ya ikutnya eksternal. Gitu. Karena sekolah Gloria tetap akan ngirim kan satu tim. Gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu ada kategori guru, staf, karyawan. Oh guru-gurunya ada pertandingan juga. Ada pertandingan juga. Nah, kalau yang guru, staf, karyawan ini memang cabang olahraganya nggak paten gitu ya. Kadang tiap tahun bisa beda. Oh enggak pasti ya. Ya, nggak pasti. Mungkin animonya waktu itu sedang badminton, ya sudah kita badminton. Ada yang futsal. Viral apa, yang hype apa gitu ya. Selama saya berkecimpung di Gloria Cup itu yang paling sering tuh futsal. Pasti ada futsalnya. Gitu ya, yang kemungkinan mungkin banyak pemainnya ya. Gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ya suatu saat kalau ada yang kayak volley gitu atau apa olahraga apa yang sekiranya guru, staf, karyawan bisa ya boleh aja. Kalau ini kan zamannya mulai e-sport ya. E-sport. Apakah Gloria Cup ini mengakomodir untuk e-sport Pak Dewa? Untuk tahun ini sih kita belum mengakomodir itu ya. Tapi kita sudah pernah sempat ada obrolan. Cuman kayaknya itu jadi PR-nya kita buat nggak tahu tahun kapan. Tapi kita sudah aware sih kalau kita itu lagi zamannya e-sport ya. Dan percaya juga pasti yang nonton itu selalu ini ya lebih jago, bahkan bisa lebih jago daripada kita. Oh, berarti pemain juga Pak Dewa? Enggak, saya nggak main game sama sekali, nggak bisa. Terus yang terakhir itu ada yang namanya Gloria Cup alumni. Alumni. Nah, ada batasan sampai usia berapa untuk alumni? Apa ya? Mungkin kalau batasan sih sebenarnya enggak ya. Cuman
harus menyerahkan beberapa syarat, misalnya bukti kalau memang orang itu alumni Gloria. Syaratnya apa gitu Pak Nah, Dewa? biasanya sih ya apa ya? Surat keterangan sih pasti harus ngurus sih ke sekolah. Oh, Misalnya foto gitu nggak lulusan bisa? nggak bisa. Lulusan tahun berapa pasti ditanya, pasti ada datanya semuanya. So, foto wisuda gitu nggak bisa ya? Nggak bisa ya. Mungkin bisa, cuman kan harus disertai bukti. Jadi ngurus ke sekolahnya Heeh. dulunya gitu ya. Iya. Mungkin nggak setiap orang ya, jadi mungkin salah satu perwakilan aja. Biasanya kan alumni-alumni kan juga punya komunitas toh. Oh jadi misalnya kaptennya doang yang ngurusin Iya, gitu ya. kaptennya udah bawa beberapa nama. Mungkin nanti yang diperluin misal ijazah SMA, di situ kan kelihatan tuh. Oh, dia lulusan Gloria, oh dia lulusan sekolah A, oh dia lulusan sekolah B gitu. Oke. Ada. Itu sih. Jadi 4. Kalau cabornya yang alumni ini apa Pak Dewa? Yang paling sering basket. Basket. Dan tahun terakhir tuh basket saja. Basket saja. Wah, mungkin karena Gloria ini sangat eh, hebat banget ya basketnya Iya. ya. Luar biasa. Itu spill dikit tentang apa sih Gloria Cup itu buat kalian yang mungkin masih bingung gitu ya. Nah, kalau tadi disebutkan Pak Dewa ini salah satu perintis adanya Gloria Cup. Nah, kita pengen tahu juga nih apa sih yang melandasi kok bisa Gloria Cup ini terbentuk? Eh, jadi sebenarnya kan Gloria Cup ini ya sebagai wadah ya. Saya yakin anak-anak itu sudah dikasih Tuhan tuh talenta-talenta masing-masing. Bener ya Pak Yesua ya. Jadi ada yang talentanya mungkin di seni, ada yang di akademis, pelajaran gitu ya. Tapi pasti juga ada yang dikasih Tuhan tuh talenta-talenta yang fisik gitu ya, teknik olahraga, pinter gitu. Nah, Gloria Cup ini jadi salah satu wadah untuk anak-anak ini, bakat-bakat, minat-minat itu supaya bikin semangat anak-anak terus latihan gitu. Jadi anak-anak tuh latihan buat apa gitu kan, pasti nggak mungkin kan kita latihan tanpa tujuan di depannya. Nah mungkin Gloria Cup ini bisa jadi salah satu Pemacu, ya, pemicu gitu ya ya. tujuan akhirnya mau ngapain sih aku kok setiap hari latihan tuh buat apa? Nggak mungkin dong kita setiap hari latihan nggak ada endingnya. Nah Gloria Cup itu salah satu wadahnya. Selain mungkin kalau basket ada DBL, mungkin juga ada sekolah-sekolah lain yang bikin pertandingan, tapi Gloria Cup pun juga tujuannya sama ya. Jadi salah satu ajang di situ supaya anak-anak tetap latihan, tetap berlatih, terus jiwa kompetisinya tuh tetap ada gitu kan. Jadi biar tetap terus bersaing gitu loh. Kalau bisa kita boleh beda sekolah nih tapi tumbuh bersama-sama gitu kan seru Bisa gitu. saling kenal Saling juga. kenal, terus akrab. Mungkin musuh di dalam lapangan tapi di luarnya kan nggak boleh musuh, tetap saudara. Iya, gitu sih. Mungkin ada pengalaman nggak Pak Dewa? Dari kan eksternal itu berarti kan campur gitu ya. Ada Campur. Gloria, ada luar Gloria, terus mereka jadi punya komunitas nanti yang positif gitu ada nggak? Setauku sih kalau dari Gloria Cup yang menciptakan itu mungkin belum ya, tapi aku sering tuh menjumpai ini sebenarnya anak ini di luar sekolahan mereka tuh satu tempat latihan. Nah, misalnya kita latihan basket di satu klub A gitu ya. Tapi kita beda sekolah, cuman kita pulang sekolah tuh ke tempat latihan di yang situ. sama. Tapi waktu Gloria Cup Beda tim. beda sekolah akhirnya tanding. Nah, itu yang seru sih. Iya, Tapi setauku mereka nggak pernah ini ya. Maksudnya tetap benar-benar fight, benar-benar kalau harus jaga bola, harus ngerebut bola ya direbut benar-benar. Tapi Tetap setelah profesional gitu itu ya tetap rangkul-rangkulan, selesai game tetap salaman. Nah itu hebatnya kita karena kita juga menomorsatukan sportivitas. Tanding boleh tapi sportivitas nomor satu gitu. Sportivitas tanpa batas. Asik, betul, cakep. Berarti salah satu tujuannya ada Gloria Cup ini ya itu tadi untuk bisa anak-anak itu bertumbuh, Betul. saling mengenal gitu ya. Betul.
Luar biasa, luar biasa. Nah, kalau yang Gloria Cup tadi kan ada 4 macam nih. Kalau yang untuk guru tujuannya apa ya Pak Dewa? Kalau yang pasti sih guru itu kan sebenarnya kita sering ketemu ya. Ketemunya itu tapi pas ibadah. Gitu kan. Oh, Setiap ibadah bulanan Sabtu itu ya. bulan keempat itu kan selalu ketemu tapi kan bentuk pertemuannya kan ibadah. Terus lagi yang lain bentuk pertemuannya mungkin training. Nah, kita kan nggak punya nih bentuk pertemuan yang lain tapi selain ibadah, selain training, mungkin ada seminar. Nah, kita buatlah pertemuan itu yang khusus untuk olahraga gitu. Nah, kalau yang ini murni nomor satu tujuannya adalah kekeluargaan sih. Gitu. Jadi ya supaya kita ini tetap akrab, tetap solid, saling mengenal gitu. Terus tahu juga oh ternyata Pak ini atau Bu ini atau Mister ini, Miss ini ternyata ada talenta juga ya di olahraga Guru gitu. di sini juga Heeh. gitu ya. Jadi saling tahu, saling kenal, gitu aja sih. Berarti kalau yang ini tujuannya bukan Bukan prestasi ya, berarti bukan. tujuannya fun gitu ya. Ya, kita seneng-seneng aja, rekreasi, kita penat sama kerjaan. Nah, mungkin ini jadi salah satu ya obat rindu ya, gitu. Setiap tahun semoga juga ada. Setiap tahun ya Pak Dewa ya. Karena aku juga tahu kalau sebenarnya guru-guru juga kadang tuh sepulang kerja, sepulang sekolah ya, mereka nyempetin loh buat latihan bareng. Nah, Betul, gitu. betul. Di timur maupun barat ya Ya, ada ya. aku tahu sih ada yang latihan-latihan gitu. Maka kita juga ya coba Oh, Pak fasilitasi Dewa lah. ikut juga gitu. Ya, lumayan kalau pas ada waktu. Ada waktu. Oke. Nah, saya dengarnya ini nggak tahu benar atau enggak. Gloria Cup ini juga diadakan dalam rangka memperingati ulang tahun Gloria. Apa benar Pak Dewa? Dulu sih pernah seperti itu. Maksudnya spesial bener-bener memperingati itu pernah. Cuman yang kalau sekarang ini kita maksudnya tahun 2023 ini kita nggak mengadakan khusus yang spesial memperingati itu. Gitu sih. Waktu itu memperingati ulang tahun Gloria yang ke-35 kayaknya. 35. 2000 berapa ya? 2019 atau enggak 2020. Gitu sih. Tapi untuk tahun ini enggak. Jadi kita memang murni kompetisi ya. gitu ya. Oke. Tadi kita udah banyak bahas tentang Gloria Cup. Kalian kepo nggak sih? Kapan Gloria Cup di tahun 2023 ini? Bisa di-spill Pak Dewa? Boleh. Jadi Gloria Cup 2023 itu nanti dari yang tadi aku jelasin Pak Yos 4 itu di 2023 itu kita cuman keluarin 3 aja. Oh, 3 doang. Yang apa aja itu Pak Dewa? Yang pertama itu eksternal, internal sama yang guru staf karyawan. Kalau pasti kalian tanya kenapa alumni kok enggak, karena 2023 di awal dulu gitu ya, di tahun-tahun 2000 saya lupa bulan apa ya, mungkin Februari atau Maret itu sudah pernah ada basket alumni gitu. Cuman tapi memang bukan Gloria Cup. ya memang bukan Gloria Cup dan sepertinya ya sudah berarti tahun ini kan sudah pernah terakomodasi. Sudah terfasilitasi gitu ya. Jadi yang tahun 2023 ini kita keluarin 3, eksternal, internal sama guru dan staf. Nah, kapan eksternalnya itu jadi ini 1 pekan gitu Pak Yosua. Kita mulainya itu di tanggal 5 dan 6 Oktober. Nah, 5 dan 6 Oktober itu adalah Gloria Cup untuk guru, staf, dan karyawan. Oh, jadi gurunya duluan. Duluan, dan itu cuma 2 hari Pak Yosua. 2 hari doang. Iya. Kenapa kok di tanggal itu? Karena waktu itu liburnya siswa. Jadi siswanya libur setelah pembagian LTS, gurunya masuk kan. Nah, kita boleh mengadakan Gloria Cup guru dan staf. Nanti mulainya pun agak siang atau sore Pak Yos. Jadi pagi itu masih menyelesaikan ya kegiatan-kegiatan. Oh, enggak dari pagi. Oh, enggak dari pagi. Gitu. Jadi kita siang atau sore kita mulai. Itu 5 dan 6 ya, itu hari Kamis dan Jumat kalau nggak salah. Nah, terus di tanggal 9 dan 10 itu hari Senin dan Selasa itu Gloria Cup internal. Oh, berarti internal sama eksternal harinya nggak sama. Harinya nggak sama, karena kan kita panitianya sama Pak Yos. Oh, Jadi panitianya ini sama. Jadi kalau
tiga-tiganya dimulai bareng, waduh bisa capeknya luar biasa. Botak ya Pak Dewa. Waduh, bisa Tipes. ya bisa tipes nanti ya. Jadi itu ya Senin, Selasa 9 dan 10 itu Gloria Cup internal, dan terakhir Pak Yosua ditutup tanggal 11, 12, 13, Rabu, Kamis, Jumat itu Gloria Cup eksternal. Eksternal. Futsal dan basket yang tadi, dan kita ngundang 3 sekolah-sekolah hari doang. 3 hari doang, betul. Jadi tapi yang itu dari pagi Pak Yosua. Oh, dari pagi. Bener-bener dari pagi Berarti jam 8 siswa sampai setengah 4. apakah ada pelajaran atau gimana Pak Dewa? Kalau siswa Gloria sih harusnya sih tetap ada ya Pak Yos. Cuman kan pasti ada dispensasi untuk anak-anak yang memang terlibat. Yang ikut lomba ya. Ikut lomba atau yang SMA, ini saya bocorin sedikit ya. Wah, ini ada Nah, nanti bocoran itu nih. karena ada panitianya dari OSIS. Oh, panitianya. Jadi tim Gloria OSIS. Cup itu bekerja sama dengan OSIS SMA 1 dan OSIS SMA 2. Jadi mungkin nanti kalau buat kalian yang nonton ini dan tergabung di OSIS, ya mungkin kalian akan ambil bagian di pekan Gloria Cup itu, bisa jadi juga harus meninggalkan pelajaran Pak Yos. Cuman ya semoga guru-guru membantu semuanya, tapi tetap anak-anak yang panitia tetap harus ngerjain tugasnya gitu ya. Tanggung jawab sama Betul. pelajarannya ya Pak. Jangan sampai karena Gloria Cup ini terus nggak ikut ulangan, nggak ikut ngumpulin tugas, itu jangan. Tujuannya bukan itu. Memang kita butuh bantuan, tapi tugas utamanya anak-anak jangan ditinggalkan. Gitu. Nah, itu pesan-pesan buat kalian OSIS SMA 1 sama OSIS SMA SMA 2, betul. Ya kalau nggak ada tim OSIS, Pak Dewa kerja sendiri Betul. nanti ya sama Guru-guru olahraga. Wah, pasti capek Pasti sekali. capek gitu ya. Cuma sedikit ya guru olahraga Betul. tiap jenjang mungkin cuma 2, 3 Betul. gitu ya. Kalau dikumpulin tuh totalnya cuma 13 atau berapa? Oh, 13. 13. Itu sama Pak Dewa. 14 sama 14. saya. Wah, yo. Sedikit Tipes, ya, Pak. makanya itu. Terus kita tadi aku nyebutin juga kan di SMA 1 sama SMA 2 loh. Kok Iya. bisa 2 sekolah? Nah, karena lokasinya kita split Pak Yos. Jadi kita bagi. Gloria Cup tahun ini tuh enggak diem di satu tempat, enggak. Jadi kita bagi, ada pertandingan-pertandingan yang di timur. Nah, nanti lebih lanjut pasti akan diumumkan ya apa-apa saja yang di timur. Dan ada pertandingan juga yang di barat. Oh, enggak sama, pertandingannya Enggak sama. Tapi kita fokus ke satu cabur. Kalau nggak ada perubahan, basket tuh fokusnya di barat, Pak Yosua. Nah, futsal kita fokuskan di timur. Kalau nggak ada perubahan ya, selama ini kita meeting seperti itu keputusan sementara. Sambil ini Pak Yosua aku nambahi ajang promosi juga. Biar tahu, oh ada sekolah Gloria di timur. Oh yang di timur juga pernah main ke barat, oh ada Gloria di barat gitu ceritanya. Oh iya, soalnya banyak dari sekolah luar Gloria yang join gitu ya. Betul, kesempatan juga untuk saling kenal gitu. Dan promosi sekolah Gloria pastinya ya. Betul. Liatin, ini Gloria nih bagus banget gitu ya. Oke, nah kalau tadi udah sharing di spill banyak, bocoran gitu ya. Kriteria anak-anak yang bisa join di Gloria Cup ini apa aja Pak Dewa? Mungkin dari kelasnya, mungkin tadi kan Gloria ada KBTK, SD, SMP, SMA, itu yang mana Pak Dewa? Oke, jadi kita yang ini ya, kategori guru staf karyawannya dipinggirin dulu ya, kita fokus ke eksternal internal ya. Kalau internal itu sebenarnya pokoknya kalian kelas, kalau SD berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, SMP berarti 7, 8, 9, SMA 10, 11, 12 ya. Ya bisa ikut semuanya gitu. Berarti Bisa kelas ujung pun boleh ya? boleh ikut asal sekolah mengizinkan atau gurunya mengizinkan. Nah, biasanya sih kelas yang udah ujung-ujung kelas 6, kelas berapa? 9, kelas 12 biasanya itu nggak boleh. Ataupun kalau boleh itu jadi terakhir, maksudnya ini eventmu terakhir ya gitu. Jadi semester depan kalau ada lomba lagi nggak usah ikut. Ada yang pernah seperti Karena itu. ini masih semester gasal Betul, gitu ya. karena ini masih semester 1 biasanya masih boleh, cuman pasti ada note khusus dari kepala sekolah, ini event terakhirmu ya gitu. Biasanya sih gitu. Nah, kalau untuk siswa-siswi Gloria sendiri, untuk kelas-kelas ujung ini mungkin Pak Dewa udah tahu diperbolehkan atau tidak?
Aku sih enggak tahu ya boleh atau enggak ya. Pokoknya menyerahkan semuanya ke Pihak sekolah. pihak sekolah. Kalau memang sekolahnya oke, ya silakan. Mungkin juga dilihat dari nilai gitu Betul, mungkin ya. betul, Jadi betul. kalau kalian yang mau ikut, pastikan kalian tugas itu beres, Betul. nilai beres Betul. gitu ya. Jangan cuma mau asal ikut tapi nilai tugas berantakan ya gurumu mikir ya. Wah, anak ini tambah ikut lomba hancur nilainya gitu ya, Ya. Pak Dewa ya. Terus itu Pak Yos nambah juga. Jadi tadi itu kita belum nyebut putra sama putri. Jadi maksudnya buat kalian boys dan girls itu juga ada Gloria Cup-nya. Jadi jangan mikir oh ini pertandingannya buat cowok-cowok saja ya. Oh enggak, cowok cewek Campur ada ini ya, campur. ada ya. Dan dipisah kategorinya. Oh, dipisah. Gitu. Plus SD itu kita bagi 2 kelas. Kelas kecil sama kelas besar. Kelas kecil tuh Kelas kecil berarti kelas 1 2 3. 1 2 3. Nah, jadi misalnya ada basket kelas kecil Wah, lucu atau tuh lower ada class. kecil-kecil itu. Nah, itu berarti satu timnya itu syaratnya ya harus kelas 1 2 3. Untuk yang SD ya tapi ya. Terus kalau yang upper class ya berarti 4 5 6. Tapi kalau SMP SMA enggak ada. Jadi satu. Jadi Enggak satu. ada. Jadi misalnya anak kelas 10 satu tim sama anak kelas 12 gitu. Enggak boleh apa-apa. ya? Enggak apa-apa. Gitu. SMA pun juga gitu. Kelas 7 mau satu tim kelas 9 juga boleh. Atau ada syarat khusus Pak Dewa. Misalnya nih tim basketnya Gloria 1 ini kan wah nggak masuk akal lah jagonya gitu ya. Nah, terus main di eksternal itu apa boleh? Boleh boleh saja. gitu ya. Boleh saja. Jadi auto win dong. Ya nggak tahu. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Tapi nggak ada yang tahu selama bola itu masih bundar ya. Betul. Kalau bola itu kotak baru bisa Ya, dibentukkan. kalau di bahasa basketnya biasanya anything can happen. Oh, kalau di basket. Nothing Nothing is impossible. impossible. Nah, iya. Harapan Pak Dewa. Harapan tertinggi Pak. Untuk Gloria Cup ke depannya itu apa? Yang pertama kalau saya selalu ditanya kayak gitu jawabannya semoga Gloria Cup tuh terus ada, Pak Isa. Terus ada. Sampai kapanpun harus ada kalau boleh. Harus ada. Tertinggi loh Pak Dewa, Iya. tertinggi loh. Harus selalu dilakukan karena menurut saya ini kan sesuatu yang baik ya. Jadi sesuatu yang baik itu mesti harus ditingkatin terus gitu. Tapi tiap tahun juga harus berbenah. Kalau bisa seperti tadi usulannya Pak Yos, mungkin cabur-cabur ditambah atau cabur-cabur yang belum pernah dipertandingkan ditandingkan gitu. Nah, itu bentuk dari kita selalu bertumbuh. Tapi yang jelas harapan saya harus ada Gloria Cup supaya anak-anak ataupun guru-guru ataupun alumni, tapi yang utama pasti anak-anak ya, siswa ya Gloria ya. Supaya tetap terus ini punya jiwa olahraga, jiwa kompetisi. Sehat juga ya. Sehat juga, latihan terus, rajin gitu ya. Kalau kalian nggak rajin ya mungkin karena pesertanya terkuota ya, dibatasi oleh kuota, ya bisa jadi kalian nggak bisa ikut Gloria Cup. Seleksi gitu ya Pak Ya, Dewa. makanya syaratnya ya harus rajin latihan gitu. Itu sih harapan paling tinggi, itu aja. Oke, yang terakhir nih, Oke. pesan-pesan Mm-mm. buat calon peserta Gloria Cup. Jadi pesan saya ya persiapkan diri kalian, mulai bentuk tim pasti ya. Oke. Jadi setelah nanti dibuka pendaftaran, pastikan kalian pilih kategorinya apa. Terus kemudian kalau misalnya untuk siswa Gloria ya silahkan menghubungi guru olahraga di masing-masing sekolah gitu ya. Mister Miss aku mau daftar yang apa kategori apa karena kan ada tenis meja, ada catur, ada bulu tangkis gitu. Buat kalian yang di basket dan futsal juga hubungi pelatih masing-masing langsung saja di situ dan nanti kita ketemu di Gloria Cup tanggal 5 sampai 13 Oktober. Oke, berarti buat kalian para pencinta olahraga gitu ya, pasti pencinta olahraga dong yang ikut. Betul. Persiapkan diri, latihan mulai sekarang. Jangan bosen latihan, harus konsisten. Betul. Supaya hasilnya Maksimal. Proses tidak akan mengkhianati hasil gitu ya, Betul. ada bilangan gitu. Betul. Oke, terima kasih buat Pak Dewa yang sudah meluangkan waktunya jauh-jauh dari yayasan mau jadi narasumber utama pada
series Gloria Cup pada hari ini. Yuk kita tutup podcast kita pada hari ini. Siap. SG1P pasti Sip. sip.